selanjutnya adalah pemaparan terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran dan sistem penilaiannya yang akan disampaikan oleh Bapak Soekarno MHu dan Ibu Laili Amin Fajariah MPD. Kepada Bapak dan Ibu, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya sampaikan selamat. Saudara telah menjadi mahasiswa PPG UNY Angkatan 1 tahun 2001. Perkenalkan, yang pertama, dalam penyampaian materi ini, pengembangan perangkat pembelajaran, saya Soekarno ditemani Ibu Laili Amin Fajariah MPD, yang beliau ini masih sangat muda, sudah bersertifikasi, juga penerima medali emas Olimpiade Guru Nasional tahun 2018, dan juga penerima Satya Lencana Pendidikan 2019. Tahun 2024, saya waktu itu masih asisten dosen, dan Bu Laili ini masih menjadi mahasiswa waktu itu, tetapi lompatannya luar biasa. Sekarang sudah menjadi guru bersertifikasi, berarti guru profesional, dan penerima berbagai macam penghargaan. Ini tadi saya minta penerima penghargaannya apa, Bu? Udah 2 aja yang ditulis, Pak, nanti tidak panjang. Ya sudah, nanti tidak menghabiskan waktu untuk membacakan CV-nya Bu Laili Amin. Dan Bu Laili Amin ini sekarang sedang menempuh S3 di program studi pendidikan penelitian dan evaluasi pendidikan. Nah, sekarang jadi teman saya di tempat kuliah. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya Soekarno, sekretaris PPG yang mungkin Bapak Ibu WA tidak saya jawab atau apa, karena WA yang masuk itu ribuan. Jadi kalau kadang kebaca saja tidak terbalas, atau mungkin yang dibalas pendek sekali, atau mungkin tidak dibalas karena misalnya pertanyaan yang simpel sekali. Nah, ini kan masa seorang sudah lulus S1 dan segera mengikuti pendidikan profesi guru, hal yang seperti ini ditanyakan, ya nggak usah lah, harus berpikir kritis, harus berpikir kritis, sistematis, supaya nanti mengikut PPG-nya jangan banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi dieksplor terlebih dahulu. Pak, saya nggak bisa ini apa, ya ditunggu dulu, nanti kan bisa. Begitu. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, materi hari ini, sore ini, yang bagian saya itu pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, ini bukan hal baru, Bapak Ibu sekalian, yang nantinya Bapak Ibu mengembangkan 3 perangkat pembelajaran. Kok banyak sekali, tuntutannya banyak? Ya tidak, Bapak Ibu guru ini kan sudah terbiasa. Startnya bukan dari 0, tetapi Bapak Ibu sudah mempunyai bekal, sudah lulus S1. Waktu S1 sudah ada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Namun demikian, pengembangan perangkat pembelajaran ini kita diskusikan lagi. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman di PPG sebelumnya, semoga Bapak Ibu tidak mengalami, merumuskan indikator saja belum menggunakan kata kerja operasional. Pak, kata kerja operasional itu yang bagaimana? Yang measurable and or observable. Yang bagaimana, Pak? Kalau seperti ini aja masih tanya terus, saya ya mengatakan see you next year. Begitu. Nah, seperti kalau kuliah ya, seperti belajar, harus belajar, terus dilatih. Nah,
saya biasanya kalau di kelas, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah itu nanti yang pendidikan bahasa Inggris nanti juga ketemu dengan saya di bagian pendalaman materi juga ada, kemudian ataupun nanti di perangkat pembelajaran. Kalau mengembangkan perangkat pembelajaran masih menggunakan, biasanya saya kenceng. Pengalaman tahun dulu itu ada yang tak unek-unek. Unek-unek itu bahasa Indonesianya apa? Apa ya? Diunek-unekkan. Diunek-unekkan, dibunyi-bunyikan tidak ya. Yes, tetapi saya alhamdulillah peserta PPG itu berhasil berubah, akhirnya lulus. Saya lebih baik menyampaikan sesuatu dengan keras, tapi ada perubahan. Lulus PPG tanpa ada perubahan tidak ada artinya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya akan menampilkan slide. Kita nanti bisa diskusi. Untuk share screen, silakan Bapak Ibu nanti untuk mengikuti apa yang ada di dalam slide itu. Hal-hal yang akan saya sampaikan, outline-nya di slide. Sebentar, saya nunggu Roto Gaya Siti, ada operatornya ya. Saya nggak bisa lihat tombol slideshow itu. Mas Amon dibantu, Mas Amon. Lewat yang sana aja. Sawiro ya. Sawiro. Bawahnya itu ada gambar gelas. Ini soalnya ketutup annotate. Lewat sana. Ketutup Pak di tempat saya. Sawiro sih. Oh, ini kalau saya lihat di layar. Tapi nggak bisa karena di sini annotate Pak. Gitu sih. Mohon ditunggu sebentar. Kelihatan. Rasanya Pak ketutupan. Di bawah gitu. Bawah kanan itu Pak Mas. Lihat. Oh, geser ya. Okay. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ada 25 slide, tetapi nanti bisa kita diskusikan dengan cepat. Next, Mbak. Penyelenggaraan, kemudian kita fokus pada pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian aktivitas pengembangan perangkat pembelajaran untuk kebutuhan dosennya tidak, tetapi nanti langsung lembar kerja, tagihan, dan penilaian. Next. Bapak Ibu sekalian, ini tahapannya tadi tentu saja sudah disampaikan oleh Pak Sabar. Untuk bagian pengembangan perangkat pembelajaran langsung saja berikutnya. Nah, inilah yang akan Ibu Bapak lakukan. Pengembangan perangkat pembelajaran itu akan dilaksanakan selama 14 hari efektif. Kalau dulu 20 hari, sekarang dimampatkan menjadi 14 hari. Satu tahapan terdiri dari 5 kegiatan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang namanya pengembangan perangkat pembelajaran nanti terdiri atas RPP, kemudian materi pembelajaran, kemudian media pembelajaran, LKPD, tapi nanti bisa dimasukkan bersama-sama untuk LKPD, tergantung nanti prodinya seperti apa, kemudian evaluasi atau penilaian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tahapan di pengembangan perangkat pembelajaran ada 5, yaitu identifikasi masalah, rancangan kegiatan, peer teaching, refleksi, dan RTL, rencana tindak lanjut. Nah, di situ ada yang pertama adalah identifikasi masalah. Mengapa? Karena nanti RPP yang Bapak Ibu kembangkan nanti harus didasarkan pada KIKD, namun juga berbasis masalah yang ditemukan oleh Bapak Ibu. Karena nanti harus modelnya adalah problem based ataupun project
base. Nah, mahasiswa nanti harus mempunyai 3 sheet perancangan pembelajaran lengkap ya. Nanti yang terdiri atas RPP, kemudian materi ajar atau bahan ajar, media, LKPD, dan penilaian. Saya ingatkan sekalian, nanti ketika uji komprehensif dan PPL sampai uji kinerja, ketika diminta upload RPP, ya yang diupload lengkap hingga penilaiannya. Jadi bukan hanya RPP, hanya langkah-langkah pembelajaran, tidak. Tetapi harus lengkap dengan materi ajarnya, media pembelajarannya, evaluasinya, kemudian yang terakhir adalah penilaiannya. Penilaian tidak hanya nilainya, skornya, atau apapun, tetapi dalam hal tertentu, bidang tertentu nanti diperlukan rubriknya. Nanti silahkan secara teknis didiskusikan dengan dosen pengampu, guru pamong yang ada di prodi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk pendalaman materi, nanti Bapak Ibu akan diambil pengembangan perangkat pembelajaran dan PPL. Bapak Ibu peserta PPG akan didampingi oleh guru pamong dan juga dosen. Nah, untuk bagian pengembangan perangkat pembelajaran, dosen dan guru pamong, ini guru pamongnya bagian yang tagihan itu belum ditulis, ada form penilaian di LMS, proses dan kerja dan diskusi di LMS. Jadi nanti Bapak Ibu, nanti di bagian akhir kan ada simulasi LMS. Bapak Ibu, selain LK, nanti keterlibatan dalam diskusi itu ada nilainya. Bapak Ibu nanti dalam satu rombel akan ada 3 dosen dan 3 guru pamong, dipecah nanti untuk rombelnya menjadi 3 rombel kecil. Berikutnya, beban belajar dan waktu untuk PPG Daljab 2021, 14 hari menyelesaikan beban pembelajaran selama seberat 3 SKS. Sama dengan tahun lalu. Tapi kalau tahun lalu itu 20 hari, sekarang menjadi 14 hari. Pak, kok tidak 20 hari, kan kami lebih berat. Sekarang itu materi atau apa itu sudah banyak sekali. Bapak Ibu selain mengakses LMS, ketika mengikuti PPG ini, Bapak Ibu silahkan eksplor materi dari berbagai macam, diskusikan dengan dosen dan guru. Sebetulnya apa yang kita diskusikan secara sinkronos itu materinya sedikit sekali. Bapak Ibu sebagai guru di era sekarang ini itu harus eksplor materi, dikembangkan. Jangan hanya fokus pada textbook tertentu. Atau kalau lebih tepat kalau bahasa Inggris bukan textbook tetapi coursebook, ya. Coursebook tertentu. Tapi Bapak Ibu harus mengembangkan materi sendiri. Mengembangkan materi itu tidak hanya menuliskan sendiri, create new itu tidak, tetapi bisa kompilasi, memilah dan memilih, itu termasuk pengembangan materi ajar yang didasarkan pada KI dan KD. Nah Bapak Ibu, KI KD itu sangat penting, itu kuncinya. Mau buat RPP, mau buat materi, mau buat media, mau buat penilaian, itu misalnya langsung penilaian belum melihat materinya, sebetulnya bisa juga melihat KI KD-nya. Baik, Bapak Ibu, selama 14 hari ini, 3 SKS, Bapak Ibu harus selesai nanti pengembangan perangkat pembelajaran. Detailnya, kok 3 SKS itu seperti apa? Waktunya 1.800 menit.
Jadi bebannya kalau dibuat JP dibagi 50 menit ketemu 96 menit. Beban belajar dalam hari nanti bisa sama dengan 96 JP dibagi 7 JP ketemu 13,7. Tetapi kan masa dimeniti apa 13,7 ya dibulatkan menjadi 14 hari. Bapak Ibu sekalian, selama 14 hari itu Bapak Ibu kalau saya sampaikan kepada para koordinator prodi kemarin, kalau usul saya pembelajarannya fleksibel. Nanti janjian waktunya dengan dosen pengampu dan guru pamong. Ketika sudah ada guru pamong, bisa sinkronusnya jam berapa sampai jam berapa, tapi jumlah tatap mukanya itu bisa terpenuhi. Berikut Bapak Ibu sekalian, rasionalnya bagaimana kok pengembangan perangkat pembelajaran harus ada. Yang pertama, guru profesional harus mampu mengembangkan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, lab, ataupun bengkel. Bukan hanya copy paste. Memang di forum sharing itu banyak sekali RPP, ada 70.000 sekian RPP. Tetapi Bapak Ibu harus bisa mengembangkan sendiri. Mengadaptasi boleh enggak? Boleh, tetapi harus disesuaikan dengan KIKD, disesuaikan dengan karakteristik siswa peserta didik Bapak Ibu sekalian, kemudian lingkungan belajar Bapak Ibu sekalian, pembelajarannya harus kontekstual. Perangkat pembelajaran paling tidak terdiri atas, tadi sudah saya sampaikan, RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan penilaian. Penilaian itu ada instrumennya, lengkap nanti bidang studi tertentu harus ada rubriknya. Perangkat pembelajaran disusun berdasarkan ini, tadi sudah saya sampaikan, identifikasi masalah-masalah pembelajaran yang ditemu kenali dalam pelaksanaan pembelajaran sebelumnya. Kemudian berikutnya, nah ini tahapan pengembangan perangkat pembelajaran ada 5, tadi sudah saya sampaikan, identifikasi masalah dan rencana aksi. Kemudian Bapak Ibu menyusun dokumen RPP lengkap, rancangan pembelajaran. Kalau sudah, apa yang dilakukan? Peer teaching. Bapak Ibu, hati-hati bagian ini Bapak Ibu harus paling kerja keras, ya, kerja keras. Mengapa? Pada bagian ini Bapak Ibu harus menghasilkan 3 RPP lengkap, tetapi nanti peer teaching-nya bukan RPP panjang. Peer teaching itu kan mirip micro teaching. Micro teaching is teaching that is micro size. Nah, guru profesional ya kudu ngerti bahasa Inggris. Mau sing ngisi ya bahasa Inggris kok. Ya. Nah, teaching that is micro size, ukurannya diperkecil, jumlah pesertanya diperkecil, materinya dimampatkan. Jadi seperti pembelajaran seutuhnya, tapi waktunya juga dipersingkat selama 15 sampai 20 menit. Jadi harus lengkap wal awalu wal akhiru. Bener orang ngerti. Nah, Ibu nanti mengirimkan Bapak Ibu juga membuat materi yang diperpendek untuk peer teaching. Kemudian guru yang reflektif itu bagaimana? Pikir, berkaca, pengalaman mengajarnya itu seperti apa, kurangnya seperti apa. Nah, nanti ketika peer teaching, ada teman sebaya, ada dosen, ada guru pamong. Kurangnya apa? Bapak Ibu sekalian, apakah guru pamongnya hebat sekali, banyak sekali pengalamannya? Ya, di sisi-sisi tertentu mungkin ada kurang. Tapi ingat Bapak Ibu, yang namanya pelatih tinju, nah, kalau
tinju sama yang dilatih mungkin beda semaput. Tetapi apa? Pelatih itu melihat sisi-sisi yang kurang. Kekurangannya apa? Nanti untuk meningkatkan performa tinjunya itu. Nah, sama halnya dosen dan guru pamong di sini mengamati ibu bapak sekalian, kurangnya bagian apa, kekurangan mengajar bagian apa, nanti sebagai masukan, input untuk perbaikan bapak ibu sekalian, maka direfleksikan. Bapak ibu harus menjadi guru yang reflektif, semakin hari harus menjadi semakin baik, kualitasnya menjadi lebih baik karena Bapak Ibu mendidik calon generasi penerus bangsa untuk mendapatkan generasi emas di tahun 2045. Pekerjaan Bapak Ibu sangat mulia, ya, menciptakan generasi emas bangsa Indonesia di 2025. Nah, jangan disia-siakan. Ini ladang amal yang luar biasa, tetapi itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan niat. Ingat Bapak Ibu, bekerja yang paling sedikit saingannya, ingat betul ya, bekerja yang paling sedikit saingannya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Cek di mana. Nanti orang yang tidak bersungguh-sungguh banyak atau tidak, yang bersungguh-sungguh banyak atau tidak. Yang paling sedikit saingannya adalah yang bersungguh-sungguh. Ini menjelang bulan Ramadan, man jada wajada. Ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh nanti akan mendapatkan. Kalau bahasa Jawanya, sopo sing temen tinemu. Harus temen. Nah, tapi ada juga, kalau saya belum bisa, bagaimana Pak? Ya, ini kan proses. Ini pendidikan profesi guru. Anda nanti harus berubah dalam proses pendidikan profesi guru selama 58 hari ini, harus bisa mengubah diri. Katanya kan, kalau Anda ingin mengubah dunia dan belum bisa mengubah dunia, maka ubahlah dirimu sendiri. Maka ini harus berubah, harus bisa menjadi guru yang profesional. Sopo sing berikutnya apa? Tekun bakale tekan. Nah, meskipun progresnya sedikit, tetapi harus sampai batas yang minimalnya, nanti akan lulus ya. Skornya berapa? Pokoknya sopo sing temen tinemu. Tekun bakale tekan. Ya, belajar dengan tekun, melakukan dengan tekun, tekan itu sampai itu berarti mencapai prestasi, mencapai tujuan yang akan dicapai. Semua harus direfleksikan. Nah, berikutnya, kalau sudah direfleksikan apa? Tidak cukup dengan mengingat masa lalu, ya, tapi harus direncanakan untuk tindak lanjutnya seperti apa. Maka ada RTR, rencana tindak lanjut. Kalau Bapak Ibu naik sepeda motor lihat spion, nyetir mobil lihat spion. Spion itu untuk melihat ke belakang. Tetapi lama, habis itu kiri kanan kita lihat belakang, pancal gas, lus ke depan. Bapak Ibu yang biasa bepergian naik pesawat itu nggak bisa mundur. Pesawat itu didorong untuk mundur. Dan mundurnya nggak lama-lama, maka refleksinya melihat ke belakangnya nggak usah lama-lama, habis itu ke depan, pacu, lihat tujuan ke depan, supaya sampai tujuan. Sopo sing tekun, bakale tekan. Sopo sing temen, bakale tinemu, man jada wajada. Ini bahan khutbah untuk malam pertama Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, lanjut berikutnya. Aktivitas hari pertama. Ini jam berapa nanti saya terlalu lama. Ya, saya memang tahan lama ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selama 14 hari ini secara mekanisme itu sudah dibagi tiap hari apa yang harus Bapak Ibu peserta lakukan.
Di hari pertama, saudara melakukan observasi visual, audiovisual, laporan, isu kasus pembelajaran, dan sumber informasi lainnya untuk menemukan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas atau sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang ini sumbernya kan tidak hanya yang ada, tetapi juga ada laporan dan sebagainya. Harus ikro, baca, begitu ya. Nah, baca itu bukan hanya teks saja. Ayat aja ada ayat kauliyah dan juga ada ayat kauniyah. Ini juga bahan khotbah. Nah, maka Bapak Ibu mengobservasi masalah yang ada tidak hanya dari teks yang ada di dalam buku, tetapi objek yang ada, peristiwa yang ada, fakta-fakta, interaksi yang ada di dalam kelas, itulah bahan yang harus diobservasi Bapak Ibu dalam rangka perancangan pembelajaran. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu melakukan analisis kompetensi atau capaian pembelajaran mata pelajaran yang akan diampu untuk menemukan permasalahan dalam pencapaian kompetensi pembelajaran. Maka nanti sumbernya juga harus ada KIKD. Kemudian Bapak Ibu harus konsultasi, harus diskusi, dan tidak cukup dengan itu. Orang mengtakon via WA, via chat terus, tetapi studi referensi, moco, baca, jangan kuper. Ya, sekarang dunia di genggaman kita dengan smartphone, dengan gadget yang pinter jangan hanya gadgetnya. Bapak Ibu harus menjadi guru yang pinter, harus baca. Tulis apa di Google, sudah ada di sana. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan dan kaitannya dengan capaian pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu juga harus memetakan seluruh permasalahan pembelajaran ke dalam format analisis penyebab permasalahan yang ditemukan. Itu hari pertama. Nah, supaya tidak langsung bekerja buat RPP jebule sudah tinggal copy paste yang kemarin, disuruh merubah ya itu aja, disuruh merubah lagi itu aja yang sampaikan ke guru dan dosen pamong. Kalau seperti itu ya see you next year, ketemu lagi tahun depan dengan program yang sama. Itu masih beruntung. Kalau tahun depan sudah ditutup nggak ada lagi, wassalam. Maka sekarang harus berjuang. Kalau yang lainnya bisa, mengapa enggak? Pasti saya bisa. Harus begitu. Berikutnya di hari kedua, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus mencari informasi, desain, gagasan, metode, bahan kajian, alat atau resources lainnya yang diperlukan untuk mendukung solusi dari permasalahan yang ditemukan. Kemudian Bapak Ibu harus juga berdiskusi dengan teman sebaya, dengan mahasiswa lain, bertukar pikiran, nanti dipandu oleh dosen dan guru pamong. Nah, ingat, dipandu oleh dosen saya nanti kalau ngisi hanya memandu, yang bicara, yang diskusi itu mahasiswanya, peserta PPG harus menjadi mahasiswa yang aktif. Karena keaktifan mahasiswa itu nanti juga ada penilaiannya sendiri di dalam format penilaian yang ada. Ingat, guru, pamong, dan dosen itu bukan satu-satunya sumber informasi. Tetapi Bapak Ibu harus ikro, baca. Baca tidak hanya dari baca buku pelajaran, tapi baca referensi, baca apa, dan juga berdasarkan permasalahan yang ada, fakta yang ada. Tadi saya sampaikan, dalil aja juga ada yang kauliyah, ada yang kauniyah. Harus dipahami semua. Berikutnya, kalau sudah Bapak Ibu merumuskan alternatif solusi. Nah, ini bagus, saya senang dengan ini. Merumuskan alternatif solusi. Jangan hanya mencela terus. Jangan hanya apa, tapi kalau begini solusinya apa? Kalau di film pendek itu ada jadi orang itu yang solutif, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sok nonton film pendek enggak ini? Kalau enggak nanti kutu buku ya enggak tahu. Jadi kita itu sebagai guru itu di depan kelas harus
cerita atau apa itu, maka bacaannya harus banyak. Bapak Ibu harus merumuskan alternatif solusi secara komprehensif. Nah ini, komprehensif dengan melibatkan banyak sumber, metode, dan perspektif atau teori lainnya. Jadi kalau ada teori seperti ini jangan, oh itu salah atau apa, baca yang lainnya supaya apa, ditriangulasi, di cross check. Sama halnya dengan kehidupan sosial. Bapak Ibu sekarang hati-hati, jangan kalau ada berita apa di-share, hoax di-share. Ini kalau guru peserta PPG masih seperti ini, berarti belum pantas menjadi guru yang profesional. Harus ditriangulasi. Bahasa penelitiannya kan begitu ya Bu Laili ya. Kalau bahasa Indonesianya biasa ya di cross check. Kalau apa bahasa menjelang Ramadannya apa Bu? Ya, tabayun. Nah, pakai tabayun, bukan tabah saja, tabayun begitu ya. Nanti kapan saya diundang di masjid Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya di hari ketiga Bapak Ibu diskusi secara aktif antar mahasiswa. Ingat ini, harus diskusi aktif antar mahasiswa. Konsultasi dengan dosen dan guru pamong. Nah, dosen untuk konsultasi saja. Untuk mengidentifikasi beberapa alternatif solusi terhadap permasalahan pembelajaran dan menetapkan solusi hipotetik. Solusi hipotetik yang bagaimana? Oh, kalau seperti ini. Oh, berarti solusinya yang tepat begini. Tetapi masih hipotetik, sifatnya belum dilaksanakan, belum empirik. Kemudian Bapak Ibu merumuskan solusi pembelajaran yang akan dijadikan rencana aksi. Kemudian menyelesaikan pengisian format identifikasi masalah pembelajaran, analisis kompetensi, dan alternatif solusi ke dalam LMS. LMS itu singkatan dari Learning Management System. Nah, ini yang bagian kanan, yang kuning tidak saya bacakan, karena itu aktivitas dosen dan guru pamong. Karena di situ dosennya memandu, memantau, kemudian memberikan saran ataupun masukan. Bapak Ibu sekalian, di hari keempat dan kelima, ini Bapak Ibu melakukan perancangan. Ini tahap yang ketiga. Tahapan yang ketiga di hari keempat dan kelima, membuat RPP. Ya, merancang pembelajaran sesuai dengan masalah dan solusi yang hipotetik yang telah dirumuskan. Kemudian Bapak Ibu menuangkannya dalam RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Bapak Ibu juga harus aktif diskusi dengan sesama peserta PPG atau mahasiswa, berkonsultasi dengan dosen dan guru pamong tentang rancangan pembelajaran yang dibuat. Harapan saya nanti dosen yang mengampu di pengembangan perangkat juga ada di PPL supaya nanti nyambung. Kemudian Bapak Ibu di hari keempat ini harus jadi, jangan hanya konsep wujudiyah, watonono RPP ini, tidak. Harus mengikuti standar, rambu-rambu yang ditetapkan nanti di prodi Bapak Ibu. Harus menghasilkan proyek RPP itu yang siap untuk diuji cobakan dan diringkas nanti dalam bentuk pure teaching. Materi harus ada materi yang untuk peer teaching. Kemudian nanti di hari ke-6 dan 7, hari ke-6 dan 7, Bapak Ibu masih menyusun dokumen rancangan pembelajaran. Hari ke-6 dan 7 dokumen perangkat pembelajaran kasus 2, berarti kan ada 3 RPP. Hari 4-5 itu menyusun RPP pertama, 6-7 itu menyusun RPP yang kedua, kemudian hari ke-8 dan 9 menyusun RPP yang
3. Berikutnya, di hari 10 dan 11, 10-11, Bapak Ibu mempraktikkan dokumen RPP ke dalam bentuk peer teaching. Ingat, ketika mempraktikkan betul-betul mengikuti langkah pembelajaran yang disarankan oleh dosen dan guru pamong. Kalau saya supaya waktunya tidak kehabisan, kalau kira-kira dari awal sudah melenceng, saya langsung stop, begitu. Mahasiswanya geledek, aduh gimana ini, nggak apa-apa. Di stop nggak apa-apa, yang penting besok berubah menjadi baik. Gitu ya. Jadi kalau ada mending dikomentari. Komentar itu memang harus betul-betul membangun, karena bukan sebagai tim pencela, itu bukan, tetapi dosen dan guru pamong yang ditugaskan di bagian peer teaching ini memang untuk melihat kekurangan Bapak Ibu selama mengajar itu seperti apa. Kekurangan itu untuk diperbaiki supaya menjadi baik. Bukan, Bapak ini, Ibu ini kok hanya melihat jeleknya saja. Gajah di pelupuk mata tak tampak. Ya memang tugasnya seperti itu. Dibayar itu memang untuk mengamati, melihat kekurangan Bapak Ibu di peer teaching untuk memberikan komentar dalam rangka perbaikan. Setelah itu apa? Kalau sudah dilakukan, direfleksi, direnungkan. Apa yang telah dilakukan, direfleksikan bersama teman sebaya di kelas, kemudian bersama dengan guru pamong dan dosen. Kemudian nanti berikutnya untuk membuat rencana tindak lanjut. Bapak Ibu sekalian, dalam refleksi ini tentu saja Bapak Ibu berbagi dengan teman sebayanya, teman mahasiswa peserta PPG. Di sini saya dalam menyampaikan materi ini pun saya juga akan berbagi. Nah, begitu kan? Bagi-bagi ladang ibadah. Berikutnya ya silakan Bu Laili Amin. Silakan Bu. Enggak. Terima kasih Pak Karno, ini ngepaske itu loh, bisa berbagi terus berbagi slide juga ya. Baik, terima kasih. Setelah hari 10-11 itu peer teaching, itu kita lanjutkan ke hari ke-12 yaitu refleksi ya tadi ya. Jadi kita melakukan refleksi apa sih yang ketika peer teaching itu apa saja yang telah kita lalui. Nah, terus ada hambatan atau tidak, kendalanya apa, kemudian kita identifikasi dan dilanjutkan dengan diskusi untuk mendapatkan hasil refleksi sebagai bahan untuk pengembangan diri. Jadi misalkan ketika refleksi itu, ketika peer teaching kemarin saya waktunya di stop sama Pak Karno gitu ya, karena terlalu banyak pendahuluannya, terlalu lama gitu ya. Waktunya cuma 15 menit ya Pak Karno ya? 15-20. Ya 15-20, tetapi sudah 10 menit habis untuk pendahuluan saja, belum masuk ke intinya. Bentar, ini ada decline ya. Ya. Selanjutnya dilakukan juga review dan validasi rancangan pembelajaran yang telah disusun berdasarkan hasil refleksi. Jadi ketika RPP yang sudah dikembangkan kemudian diactionkan itu ternyata kita mendapatkan masukan dari guru pamong ataupun dosen atau bahkan ada saatnya waktu peer teaching itu teman-teman juga bisa mengomentari ya Pak Karno ya. Nah itu kita mendapatkan komentar dari teman-teman untuk untuk perubahan RPP selanjutnya itu juga bisa kita masukkan dalam refleksi ini. Ketika refleksi, jadi memang kita dituntut untuk reflektif tadi. Apa sih kurangnya saya? Ketika menyampaikan materi pendahuluannya kelamaan, jadi sampai di stop oleh dosen pembimbingnya. Atau ketika menyampaikan media yang diputarkan karena online itu ternyata tidak muncul suaranya, hanya gambar, misalkan menggunakan video, hanya videonya saja, tetapi suaranya tidak muncul, atau bahkan videonya tidak bergerak sama sekali. Nah, di situ perlu
juga direfleksikan, oh ternyata kalau mau ngajar itu perlu yang namanya persiapan gitu ya. Jadi semuanya harus well prepared agar ketika action, jadi ketika 15 menit sampai 20 menit peer teaching itu, meskipun saya yakin teman-teman semuanya, kita semuanya sudah kebiasaan, sudah mengajar itu sudah menjadi pekerjaan kita sehari-hari gitu ya. Tetapi ketika ada di peer teaching itu ada saja yang grogi, ada di ketika saya menjadi guru pamong itu ada yang sampai curhat, Miss saya deg-degan nih mau peer teaching loh. Itu kan sudah setiap hari kita mengajar, tetapi memang ada rasa berbeda gitu ya. Ada rasa yang tak biasa ketika peer teaching. Tapi disitulah tantangannya kita melakukan yang terbaik. Nah, tapi ketika nanti kita peer teaching dan mendapatkan masukan, kita juga tidak usah terus bahasa anak sekarang insecure gitu ya. Tidak usah insecure, kita merefleksikan, oh memang saya dalam menyampaikan, dalam membuat media masih kurang. Kemudian ketika saya memanfaatkan waktu juga masih terlalu lama, kemudian tidak percaya diri ketika harus mengajar. Nah itu kita di hari ke-12 inilah kita melakukan refleksi bersama. Dan ini seperti yang disampaikan Pak Karno tadi, ada sinkronisnya ya, sinkronisnya selama 7 JP, dan 2 diantaranya itu ada Vikon dengan GP dan dosen pembimbingnya. Selanjutnya setelah refleksi, di hari ke-13 dan 14, biar tidak terlarut dalam kesedihan gitu ya. Tadi kata Pak Karno boleh ada lihat spion kanan kiri melihat ke belakang, tetapi tetap harus lanjut ke depan gitu ya. Bu Laili, saya kilani sebentar. Okay. Bapak Ibu sekalian, ternyata nanti waktunya tadi kan lebih cepat. Ini sama dengan harapan kita. Kita harus berpikir dan berperilaku dan melakukan secara radian, melakukan lompatan-lompatan. Okay. Berarti nanti selesainya juga lebih cepat. Okay. Dan konsep berbagi betul-betul saya sampaikan. Nanti yang saya sampaikan kita sampaikan secara umum. Nanti detailnya silahkan konfirmasi dengan dosen dan guru pamong pengampu di prodi masing-masing. Untuk berikutnya akan diselesaikan oleh Ibu Laili Amin Fajariyah. Jadi silakan ya Bu ya. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam 5 maksimal. Sampai 45 ya? 16.45 atau kalau agak ditambahi sampai pukul 17 boleh. Silahkan Bu Laili, saya serahkan. Bapak Ibu, saya juga mengurus kegiatan lain untuk PBG. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Karno. Baik, jadi ini saya ditinggalkan oleh Pak Karno, tetapi tidak apa-apa bersama Bapak Ibu semuanya. Tapi saya bukan berarti meninggal. Ya. Baik, lanjut ke rencana tindak lanjut. Jadi setelah melakukan refleksi, kemudian kita melengkapi finalisasi rancangan pembelajaran kita sebagai bahan untuk pelaksanaan praktik pembelajaran di sekolah atau di kelas besok, gitu ya. Dan menyusun rencana tindak lanjut termasuk juga jadwal PPL-nya besok di sekolah masing-masing seperti apa, mau pas bagian materi apa, seperti itu dipikirkan di RTL ini. Kemudian ketika praktek peer teaching tadi kurang apa, kemudian besok ketika PPL, saya tahu kurangnya di sini. Saya akan misalkan menggunakan video, video itu ternyata masih kurang bagus. Saya akan menambahkan dengan picture saja atau gambar saja dan atau audio, ditambah audio dan sebagainya di RTL ini. Kalau ini tidak usah saja, saya skip. Nah, langsung ke LK. Tadi ada di tahapan pengembangan perangkat ini, tadi kan ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan rencana aksi yang akan dituangkan dalam LK 2.1. Nah, nanti kalau pengalaman teman-teman terdahulu itu mengejar centang biru gitu ya. Jadi memang kita harus aktif di LMS-nya. Dan kalau ada LK itu segera dikerjakan dan diupload. Jangan sistem kebut semalam ya. Biasanya deadline-nya sebentar lagi baru dikerjakan. Nah, di sini ada LK 2.1 untuk identifikasi masalah dan rencana aksinya. Jadi
ketika contohnya ini data observasinya, oh di kelas itu anak masih pasif dalam mata pelajaran ini, materi ini. Nah, kemudian diidentifikasi kenapa sih kok anak masih pasif gitu ya, pasif. Lalu dirumuskan permasalahannya, rencana solusinya apa? Oh kayaknya kalau misalkan perlu praktik gitu ya, dilakukan dengan project. Jadi pakai project, menggunakan project based learning misalkan. Selanjutnya ada LK 2.2. Di sini ketika teman yang lain, jadi tadi kan ada satu rombel kecil gitu ya, satu rombel kecil ketika peer teaching biasanya berisi 10 mahasiswa dengan satu guru pamong dan satu dosen pengampu. Nah, itu ketika ada teman lain action di depan, yang lain itu tidak terus sibuk menyiapkan diri atau karena belum maju terus masih sibuk dengan membenahi RPP-nya gitu, enggak ya. Tetapi melakukan observasi teman lain yang sedang action. Kemudian menuliskannya dalam lembar observasi pelaksanaan peer teaching ini. Apa yang diobservasi itu mencakup ya pendahuluannya bagaimana, apakah teman kita si A ini menyampaikan tujuan pembelajarannya apa, apakah mengaitkan dengan materi sebelumnya dan sebagainya. Kemudian ketika di inti, ini kita juga bisa memberikan catatan masukan. Oh, si Bu A ini belum menggunakan media yang tepat, misalkan, atau medianya akan lebih bagus lagi kalau ditambahi ini. Atau misalkan tadi pembelajarannya masih lompat-lompat, jadi tidak sebagai murid kami tidak paham, misalkan. Jadi silahkan memberikan catatan untuk teman yang sedang peer teaching. Begitu juga dengan penutupnya, silahkan. Ada 3 aspek yang perlu diobservasi, dituliskan untuk setiap teman yang maju. Jadi besok itu untuk peer teaching tadi kan ada 2 hari. 2 hari itu akan misalkan dalam rombel kecil itu 10 mahasiswa, maka hari pertama itu 5 mahasiswa yang maju peer teaching, kemudian 5 mahasiswa lainnya di hari kedua. Dan setiap Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua di sini mempunyai kewajiban untuk melakukan observasi atau mengobservasi jalannya peer teaching rekan lainnya. Ini sudah ada 2 LK ya, LK 2.1, 2.2. Selanjutnya LK 2.3, ini tadi yang ketika setelah peer teaching kita melakukan refleksi. Nah, refleksinya apa saja? Misalkan, pengalaman apa yang diperoleh saat mengikuti pengembangan perangkat pembelajaran ini? Misalkan, ternyata bikin RPP itu mudah sekali ya, atau justru biasanya saya cuman kopas atau ngambil dari teman-teman MGMP, ternyata bikin RPP itu sangat challenging sekali, gitu ya. Bukan sulit, tapi challenging. Apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran ini? Dan sebagainya, sampai apakah pembimbingan yang dilakukan dosen dan guru pamong dalam pengembangan perangkat pembelajaran menginspirasi dalam melakukan perbaikan. Jadi terus karena adanya PPG Daljab ini diberikan materi pengembangan perangkat yang ternyata kalau kita menyusun RPP itu biasanya mengganti ini aja, nama sekolah dan nama kepala sekolahnya. Nah, ternyata kan kalau RPP harus menentukan IPK itu seperti apa, IPK itu apalagi gitu ya, bukan indeks prestasi kumulatif ya, indikator pencapaian kompetensi. Tadi memang ranahnya dari KD dulu. Nah, ini direfleksi. Jadi tadi sudah LK 2.1 untuk identifikasi masalah, LK 2.2 untuk observasi ketika peer teaching, dan LK 2.3 untuk refleksi. Nah, selanjutnya tagihan lainnya adalah perangkatnya itu. Tadi disampaikan ada 3 perangkat, 3 set perangkat. Jadi setiap perangkat itu tidak hanya RPP tok ya, tidak hanya RPP saja, komplit dari RPP-nya, bahan ajar atau materi ajarnya, kemudian medianya juga komplit, LKPD-nya atau worksheet, kemudian instrumen penilaiannya. Nah, di sini ada request pemirsa, kita ini harus mulai melakukan penilaian berbasis HOTS. Tentunya pembelajarannya juga harus sudah HOTS ya, berbasis HOTS dan
TPEK dalam PPG ini kita akan belajar apa sih TPEK. Pasti di dalam materi mandiri sudah belajar apa sih TPEK. Jadi kita integrasikan TPEK dalam pembelajaran yang kita rancang di rancangan pembelajaran ini. Jadi ada 3 set. 3 set tadi dikembangkan setiap 2 hari 1 set, 2 hari 1 set, kemudian 2 hari lagi, yang hari 89 juga 1 set, jadi kita punya 3 set, itu kemudian ini yang akan di-actionkan besok satu RPP saja ya, tapi nanti koordinasi dengan GP dan dosennya di kelas besok. Kemudian ini tagihan kinerja apa saja yang harus kita penuhi dalam pengembangan perangkat ini. Tadi sudah saya singgung LK 2.1, LK 2.2, observasi tadi ya. Kemudian LK 2.3 dan ketika peer teaching, nah ini yang menarik pada PPG via Maya ini, adalah kita harus membuat video rekaman peer teaching. Nah, ini banyak teman-teman yang akhirnya curhat colongan. Gara-gara PPG, jadi bisa mengenal yang namanya Camtasia, Filmora, dan KineMaster. Karena diharapkan ketika melakukan rekaman peer teaching itu juga mungkin ada tahap editing sedikit biar lebih cantik gitu ya. Dan sudah 4 ya, ada LK 21, 22, 23, video, kemudian dokumen rancangan pembelajaran yang ada 3 set. Dan harus diingat bahwa 3 set itu 3 set komplit, paket lengkap dari RPP, rancangan kegiatannya, bahan ajarnya, medianya, LKPD-nya, sampai instrumen penilaiannya. Paket lengkap tadi ya, sampai ke rubrik-rubriknya tadi ya, disampaikan Pak Karno. Nah, selanjutnya untuk penilaian, ini pada saat pengembangan perangkat ini ada proses pengembangannya itu juga diamati atau dinilai gitu ya sama GP dan juga dosen, itu keaktifannya atau partisipasi dan diskusi di LMS-nya seperti apa. Apakah hanya ya ketika di LMS kan biasanya komennya ya sudah bagus, sangat baik, atau memberikan masukan-masukan kepada teman-temannya. Dan ketika Vicon, nah Vicon ini tadi dijadwalkan ada yang 2 JP atau ada yang 3 JP per harinya, nanti tergantung dosen dan GP-nya, kesepakatan dengan dosen dan GP-nya bisa, biasanya ada yang dosennya rajin itu pagi diawali dengan Vicon, nanti sore Vicon lagi. Atau Viconnya diambil pagi semua atau seperti apa, nanti ada diskusi di kelas masing-masing. Dan selain keaktifan, kejujuran itu perlu, kejujuran, kedisiplinan. Jadi kalau jadwalnya Vicon ya kalau bisa on time, bukan kalau bisa ya, silahkan on time, dosennya nanti kasihan kalau menunggu. Pengalaman saya kemarin mendampingi teman-teman PPG 2020 itu GP dan dosennya sudah nongkrong di Jimit, tetapi mahasiswanya belum datang, itu ya kita malah jadinya ngobrol berdua saja. Kemudian kerjasama. Nah, semuanya itu menjadi unsur atau aspek yang dinilai ketika proses pengembangan. Selanjutnya ketika produk. Jadi produknya tadi makanya harus paket lengkap tadi, RPP-nya, bahan ajarnya, medianya, LKPD-nya, instrumen penilaiannya semuanya dinilai. Nah, selanjutnya ketika peer teaching. Apa saja yang dinilai ketika peer teaching? Contoh yang aspek yang diobservasi, yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Bagaimana teman-teman semua itu membuka pelajaran. Kemudian menarik perhatian atau memotivasi peserta didik. Karena saat peer teaching itu memang kita harus all out gitu ya, benar-benar kayak ngajar, walaupun nanti teman-temannya jadi ada yang usil juga itu, tapi kita tetap harus menampilkan yang terbaik sampai ke seperti apa sih materi yang disampaikan itu, kedalamannya seperti apa, keluasannya seperti apa, apakah masih ada miskonsepsi tadi ya, kita sudah menyinggung miskonsepsi dengan Pak Sabar, lalu ada keterampilan
sampai dari awal melakukan pendahuluan atau membuka pelajaran sampai ke keterampilan menutup pelajaran. Nah, ini kalau dosen sama GP tinggal kalau bagus banget gitu ya 5 gitu ya. Kalau kok membuka pelajarannya aja masih tidak walaupun Bapak Ibu semuanya itu, teman-teman semuanya itu sudah biasa menjadi guru, tapi ketika peer teaching dilalai grogi dikit gitu ya, atau insecure karena teman sebelumnya yang peer teaching sudah wow, terus jenengan jatah yang setelah beliaunya jadi, waduh gimana ini, jadinya malah jadi grogi. Nah yang penting di sini ketika peer teaching all out biar nilainya 5 gitu ya. Oke. Nah nanti nilai akhirnya itu 0,3 dari nilai proses tadi ditambah nilai produk perangkat tadi yang ada 5 komplit tadi dan juga nilai peer teaching. Semuanya digabungkan menjadi nilai akhir. Nah kalau yang ini untuk uji komprehensifnya, untuk mahasiswa dilakukan selama 1 JP atau 50 menit dan akan ditemani oleh dosen Prodi PPG selama berjumlah 2 orang. Jadi di sini tidak ada GP ya, bersama dosen, 2 dosen. Kemudian yang dinilai indikator penilaiannya adalah penguasaan materi bidang studi esensialnya, kemudian advanced materials-nya, pedagogiknya bagaimana, berbasis HOTS atau tidak, pembelajarannya, baik pembelajarannya dan juga penilaiannya, kemudian penguasaan materinya, apakah sudah terintegrasi dengan TPEC, jadi sudah ada teknologi pedagogical content knowledge gitu ya, sudah menggunakan teknologi terkini atau belum. Dan ini kelima ini adalah yang dinilai oleh dosen ketika uji komprehensif seperti itu. Ya, ternyata waktunya pas tepat sekali. Pas jam 45 seperti request-nya Pak Karno. Saya akhiri. Nanti ada pertanyaan nggak ya Mbak Siska ya? Nggak ada. Secara teknis di Prodi saja. Oh oke. Secara teknis akan dibahas dengan Bapak Ibu di Prodi ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.